Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sasifi Rahma, NPM 100-903-20197 akan mempresentasikan tentang anggaran biaya umum dan administrasi. Apa itu pengertian anggaran biaya administrasi? Yang pertama, menurut Munandar, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masingnya dikaitkan dengan tempat di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Dan yang kedua ada biaya administrasi umum, merupakan biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum, meliputi biaya dan dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada anggaran biaya umum, yaitu anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi. Dan yang terakhir, ada anggaran administrasi, adalah anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Dan selanjutnya ada anggaran biaya umum dan administrasi. Yang pertama ada biaya untuk direksi dan stafnya, termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. Dan yang kedua, ada biaya Departemen Keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, dan biaya administrasi Departemen, biaya penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir, biaya Departemen Umum dan Administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi, asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aset tetap, listrik, dan air. Selanjutnya ada tujuan penyusutan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghadiri kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Dan yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok supaya mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Dan sekarang selanjutnya fungsi penyusunan anggaran. Yang pertama ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan manajer, mengadakan penelitian dan pengalaman-pengalaman terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan yang menentukan arah atau kegiatan yang paling menggantungkan agar RKAP yang disusun untuk waktu panjang dan schedule yang teratur akan sangat membantu dalam menggerakkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian. Dan selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi membantu faktor manusia dengan perusahaan, maksudnya di sini seringkali terjadi kasus di mana manajer tidak tahu apa yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang. Maka dari itu, penyusunan rencana yang terperinci berupa anggaran membantu manajer mengatasi masalah itu, sehingga ia kembali merasa adanya hubungan antar kemampuan dengan perusahaan yang dipimpin. Selanjutnya, ada pengawasan. Pengawasan dapat melaksanakan tugas-tugas
melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan RKAP dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Dan yang terakhir, ada motivasi. Anggaran motivasi para pelaksananya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya administrasi. Yang pertama, ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya administrasi dan umum yang jumlahnya totalnya tetap konstan, tidak terpengaruh oleh perubahan volume atau kegiatan sampai dengan tingkatnya aktivitas tertentu. Misalnya biaya gaji dan biaya penyusutan. Selanjutnya ada biaya variabel. Pengeluaran perusahaan dengan jumlah dinamis mengikuti peningkatan dan penurunan penjualan atau kegiatan operasional lainnya. Menurut Investopedia, pengertian biaya variabel adalah pengeluaran bisnis dengan nominal berubah-ubah sesuai proporsi produk diproduksi atau dijual, misalnya premi dan insentif. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel. Biaya yang sifatnya sebagian tetap dan sebagian lagi variabel. Biaya semi variabel ini berubah, tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, biaya supervisor, biaya pemeliharaan mesin dan interaksi. Dalam hal ini, untuk tujuan praktisnya, maka digolongkan dalam variabel. Dan yang terakhir ada langkah-langkah penyusutan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang pertama, observasi dan analisa pendahuluan. Langkah ini penting di dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui dan memilih luasnya kegiatan yang dapat distandarisasi serta untuk membantu mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang sifatnya rutin. Dan yang kedua, memilih kegiatan yang disusun standarnya. Standar biaya administrasi dan umum hanya untuk dapat disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara pasti dalam bentuk satuan standar pengukur. Yang ketiga, penentuan satuan standar pengukur kegiatan untuk suatu bagian atas hubungan bagian kegiatan administrasi umum tergantung kepada kegiatan khusus yang dilakukan oleh bagian yang bersangkutan, sehingga dapat dipakai alat pengukur presentasi. Dan yang keempat, menentukan metode dan perhitungan. Penelitian, gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian atau bagian dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian, gerak, dan waktu tersebut disusun anggaran biaya dan hitung besarnya biaya standar. Dan yang kelima, testing atas biaya standar. Setelah biaya standar dihitung, maka standar tersebut harus dites terlebih dahulu untuk mengetahui apakah praktis dipakai atau tidak. Dan yang terakhir, ada aplikasi akhir. Dalam aplikasi akhir ini, dari standar memerlukan penjelasan dan keikutsertaan para pelaksana sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaan masing-masing, karena yang akan diukur presentasinya adalah para pelaksana tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.